Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan lagi mengenai materi yang terakhir tentang KUP sekarang. Nah, sekarang materi yang tentang KUP. Ringkasannya, kalau KUP itu sebagian besar karena eh, terkait sanksi ya, terkait sanksi yang berubah gitu. Kalau kemarin juga sudah kita latihan, dulunya 2%, sekarang sudah mengikuti suku bunga gitu. Jadi yang sanksi administrasi pengungkapan sendiri gitu ketika diperiksa, kemudian pengaturan ulang, sanksi administrasi dan bunga tadi yang 2%, kemudian penerbitan SKPKB yang tidak melakukan penyerahan eh, apa yang tiga tahun tadi ya. Jadi PKB yang tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan PM itu bisa ditagih pakai SKPKB. Penerapan satu jenis sanksi untuk sanksi administrasi. 5 tahun tidak diterbitkan SKP, SPT menjadi pasti di situ. Kecuali ada tindak pidana di bidang perpajakan, pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak. Penerbitan STP sekarang ada jangka waktunya 5 tahun. Dan yang terakhir, STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini terkait tentang bukti permulaan. Jadi kan level pemeriksaan itu kan level pengawasan ya, level pengawasan wajib pajak itu kan dimulai dari lapor SPT, dari lapor SPT itu diteliti penelitian, setelah penelitian masuk ke pemeriksaan gitu. Jadi kalau levelnya yang lebih berat gitu pemeriksaan, level yang lebih berat lagi misalkan ternyata datanya banyak nih, masuk ke bukti permulaan. Bukti permulaan ketika sudah ada tindak pidana biasanya langsung masuk ke penyidikan gitu. Jadi levelnya sanksi yang paling ringan itu biasanya mulai dari penelitian ke pemeriksaan, ke bukti permulaan sampai nanti di penyidikan gitu. Nah, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya gitu. Jadi dia ngaku lah, gitu. Dia ngaku di pemeriksaan bukti permulaan. Nah, ketika dia mengaku gitu, maka sanksinya adalah dendanya itu adalah sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Ini terlihat besar, tapi aturan yang sebelumnya itu adalah 150-nya, jadi berkurang 50% gitu. Jadi kalau dulu ketika sudah sampai bukti permulaan itu sanksinya 150%. Tapi kalau sekarang hanya sebesar 100% saja, dia berkurang. Gitu. Lumayan berkurang 50%-nya. Jadi kalau misalkan bayarnya 1 miliar, sanksinya 1 miliar juga gitu. Kalau dulu lebih besar sanksinya daripada pokok pajaknya. Kemudian yang sanksi sekarang ini pasal 19 ayat 1, 2, dan 3 ini terkait bunga penagihan. Sekarang juga sama ya, jadi pakai suku bunga tidak lagi yang 2% sekarang. Jadi untuk melihatnya tadi ya kemarin seperti kita lihat di situs pajak, kemudian kurs kurs bunga, di situ kita lihat kira-kira pasal 19 ayat 1, 2, 3 itu sekarang berapa apa namanya sanksinya. Dan ini maksimal adalah 24 bulan sama. Kemudian ini yang seperti kita latihan kemarin, pasal 8, pasal 9, dan pasal 14 ayat 3 ini kurang bayar pembetulan, kurang bayar penyetoran pajak setelah jatuh tempo, SPT tahunan, dan juga hasil penelitian tahun PPh tahun berjalan, itu dulunya 2%, sekarang seperti kemarin ya, ada yang 0,95, 0,96, dan seterusnya. Dan ini tetap maksimal adalah 24 bulan. Kalau dulu tidak ada batasan di sini. Dulu tidak ada batasan 24 bulannya. Kalau sekarang ada batasannya maksimal 24 bulan. Pasal 8 ayat 5 ini terkait sanksi pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran
Kalau ini adalah ketika sudah sampai di pemeriksaan. Kalau dulu kan bukti permulaan ya. Nah, kalau sekarang di eh, apa di eh, pemeriksaan aja. Kalau dulu sanksinya adalah 50%. Jadi kalau sekarang maksimal adalah 24 bulan. Jadi dihitung-hitung sanksinya itu lebih kecil sekarang gitu. Kalau dulu maksimal adalah 50%, kalau sekarang mungkin nggak sampai 50% sanksinya gitu. Kalau dulu kan misalkan 2% kali 24 itu maksimal adalah 48 kan ya, 48% gitu. Kalau sekarang pasti kurang dari ini gitu, kurang dari 48%. Kemudian pasal 3 ayat 2 dan 2A ini terkait apa namanya? Terkait pemeriksaan di sini. Sama juga di sini dulunya 2%, sekarang sudah pakai suku bunga. Nah, ini ilustrasinya untuk pengenaan tarifnya seperti kita sudah belajar ya kemarin. Jadi misal ini eh, apa? Misalkan untuk bunga penagihan itu sanksinya 0,4 dari yang awalnya 2 menjadi 0,41. Dari yang di sini untuk yang pasal 8 dan pasal 9-nya dulunya 2%, sekarang 0,83 misalkan. Kemudian pengungkapan ketidakbenaran dulunya 2, sekarang 1,2. Sanksi SKPKB diperiksa dulunya 2, sekarang jadi 1,66 gitu. Jadi lebih kecil kan gitu. 1,66 kali 24 bulan kan berarti ya ya apa kurang dari 4 ya berarti kurang lebih sekitar berapa? Sekitar 40-an persen kan gitu. 40-an persen. Lebih kecil dibanding yang 50% tadi. Ini contohnya Tuan A menyampaikan SPT tahunan PPHOP tahun pajak 2020 pada tanggal 17 Juli 2021. Jumlah kurang bayarnya sebesar 1 juta dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021. Nah, ini kan berarti kenanya adalah PPh pasal 9 ayat 2B di sini. Dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Kan tahun pajak 2020, ini kan 2020, itu kan jangka waktunya selesainya adalah tanggal berapa? Kemarin sesuai dengan contohnya, tahun pajak 2020, orang pribadi paling lambat disampaikan pada tanggal 30 April ya Pak ya? orang pribadi. Berapa? 30 April. 31 Maret. 31 Maret kan? 31 Maret. Berarti kan Itu batasannya di lebih sini gimana? nih. 31 Maret kan batasannya. Nah, berarti kan dia mulai sanksinya itu kan berarti per tanggal 1 April kan di sini. Nah, 1 April dia sanksinya itu adalah 0,83 di sini, 0,83. Nah, berarti dimulai sanksinya, berarti kan nah, yang dia bayar berarti kan tanggal 16 ya. Dia bayar tanggal 16. Nah, berarti April, Mei, Juni, Juli gitu. Gitu. Jadi 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Gitu. Jadi April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan. Gitu. Oke, berarti di sini 1 juta kali ini 0,83 kali 4 bulan. Berarti 8.300 kali 4 bulan hasilnya adalah sanksinya adalah 33.200 gitu. Terbit STP-nya tanggal 2 Agustus misalkan. Ya tetap ini yang dipakai. Jadi bukan ini, bukan ini, bukan pula ini, tapi yang tanggal 1 Aprilnya ini yang dipakai. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan.
Kemudian untuk yang imbalan bunga juga sama, imbalan bunga itu ada di pasal 11, pasal 17B, 27B, imbalan bunga. Jadi kebalikannya ya, kalau sekarang juga sama. Kalau dulu 2%, kalau sekarang tetap yang sesuai dengan suku bunga tadi. Di sini pengembangan kelebihan pembayaran pajak, SKPLB terlambat diterbitkan, SKPLB pemeriksaan bukti permulaan apabila tidak dilanjutkan ke penyidikan, dilakukan penyidikan tapi tidak ada penuntutan, dilakukan penyidikan dan penuntutan tapi diputus bebas atau lepas gitu. Jadi ini ada imbalan bunganya. Jadi intinya ketika wajib pajaknya menang, maka dia akan dapat imbalan bunga lagi gitu. Berikutnya adalah SKPKB dapat diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun. Ini ya, jadi yang gagal berproduksi itu bisa kita terbitkan SKPKB gitu. Jadi tadi ya untuk yang 3 tahun tadi 3 tahun kalau ternyata nggak ada transaksi juga itu kan harus di apa PM-nya kan harus dikembalikan gitu. Jadi yang awal-awal tadi dikreditkan kalau ternyata tidak bisa berproduksi, nah itu bisa kita tarik kembali. Pakainya adalah SKPKB ini. Cara cara narik kembali PPN-nya adalah pakai SKPKB. Terus di sini penerapan satu jenis sanksi administrasi tertinggi yang tertinggi nilai besaran sanksinya. Kalau dulu bisa aja misalkan eh, ketika diperiksa itu bisa bisa aja misalkan kenanya dua sanksi misalkan sanksi sanksi eh, kayak pasal 13 ayat 2 plus plus apa gitu. Nah, kalau sekarang cukup sanksi satu aja tapi nilainya yang terbesar gitu. Jadi dia nggak kena double sanksi seperti jadi cukup satu sanksi aja tapi nilainya yang paling gede. Kemudian ini ada aturan yang dihapus juga pasal 13 ayat 3 pemberian kepastian hukum bagi WP yang sehubungan dengan unsur kelapaan pertama kali itu dihapuskan gitu karena pembuktiannya susah pertama kali itu yang gimana gitu karena kan ya itu nggak bisa dibuktikan ya seperti itu. Kemudian di sini SPT menjadi pasti apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak diterbitkan SKP. Gitu. Kemudian di sini pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan, ketetapan pajak itu dihapuskan. Tuh. Jadi kalau sudah diputus bebas ya sudah selesai gitu. Kemudian ini adalah sanksi pasal 14 ayat 4 termasuk ayat 41 juga. PKP, khusus PKP di sini, khusus PKP yang tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak atau membuat faktur pajaknya tidak lengkap, itu dulunya dikenakan 2% dari DPP, nah sekarang hanya 1% aja dari DPP-nya. Jadi turun. Jadi misal dia PKP tapi nggak membuat faktur, buat fakturnya salah, terlambat membuat faktur, nah itu sanksinya adalah 1% aja dari dasar pengenaan, bukan dari PPN-nya tapi dari dasar pengenaan pajaknya, dari nilai transaksinya. Kemudian ini juga STP diterbitkan dalam jangka 5 tahun. Kalau dulu tidak ada daluarsanya, jadi DJP masih bisa menerbitkan STP untuk misalkan 10 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu itu bisa. Tapi kalau sekarang maksimal adalah 5 tahun, 5 tahun saja, 5 tahun ke belakang saja yang bisa diterbitkan. Tapi terkait tentang kalau sudah sampai ke penagihan, nah itu dikecualikan dengan ketentuan tersebut apabila paling lama sesuai dengan daluarsa penagihan. Jadi kalau ada penagihan ya sudah dia mundur lagi nanti sesuai dengan daluarsa penagihannya. Kan penagihan kan kemarin 5 tahun setelah adanya STP kan yang terbit gitu. Jadi tetap itu masih bisa diterbitkan gitu kalau sudah ada penagihan.
Ini DJP dapat menerbitkan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Jadi misalkan tadi ya ketika ketika sidang, ketika banding WP-nya menang gitu. Ternyata pada saat di PK dia WP-nya kalah gitu. Nah, dia sudah terlanjur terima bunga, nah itu bisa ditarik kembali bunganya gitu. Dari apa namanya? Dari PK-nya tadi pada saat skala kalah di peninjauan kembali tadi. Tadi penerbitan STP untuk menagih imbalan bunga. Pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP, pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Eh, ini tidak diberikan bunga karena kan ya dia sudah mengakui bahwa dia salah ya sudah berarti tidak ada imbalan bunga di situ. Tadi ya imbalan bunganya tadi ya sebesar 0, berapa? Eh, yang dulunya 2%, kalau sekarang ya tadi sesuai dengan suku bunganya bisa 0, bisa 1, dan sebagainya tadi. Terus tadi perbuatan kealfaan tidak menyampaikan SPT tapi menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap itu sekarang dihapuskan gitu. Di sini perbuatan merupakan perbuatan pertama kalinya. Nah, pertama kali ini sulit dibuktikan. Jadi langsung aja di sini sanksinya adalah paling singkat kurungan, paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak atau kurang bayar pajaknya. Dendanya itu 3 kali lipat dari pajak yang seharusnya kurang dibayar tadi. Kalau dulu, kalau penyidikan itu 4 kali lipatnya. Makanya kan level paling rendah itu mulai dari penelitian, pemeriksaan, bukti permulaan sampai ke penyidikan. Nah, dari level-level itu sanksinya makin berat nih. Level tertinggi itu penyidikan. Nah, penyidikan itu sampai levelnya 4 kali pokok. Kalau sekarang hanya 3 kali saja. Gitu. Kalau tadi kan bukti permulaan tadi berapa? Cuman dari awalnya 150 menjadi 100 gitu. Pemeriksaan awalnya 50% menjadi eh, kurang dari 40% misalkan. Jadi semakin turun sanksinya. Oke, kemudian penutup dari ini materi ini klaster kemudahan mendukung dengan tujuan cipta kerja. Kemudian harapannya walaupun dari segi kita ngasih kemudahan, sanksi turun segala macam, tapi harapannya adalah investasi meningkat, kepatuhan sukarela, kepastian hukum itu naik gitu. Kan mungkin dari sisi penerimaan pajak short term-nya atau jangka pendeknya mungkin akan menurun gitu. Tapi dengan adanya tadi ya kemudahan, terus diharapkan kepastian hukum ada gitu. Jadi diharapkan investasi naik, pendapatan naik, otomatis pajaknya juga ikut naik gitu. Harapannya seperti itu ya. Jadi secara short term-nya, jangka pendeknya memang pajak menurun, tapi secara long term-nya, jangka panjangnya diharapkan penerimaan menaik karena pendapatannya ikut naik, kepatuhan sukarelanya juga naik, seperti itu. Oke, demikian untuk materi dari saya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terus ya ini pajak kuat di Indonesia Maju. Ini adalah tagline dari kita selama periode kedua Presiden Jokowi. Nanti kalau misalkan, nah untuk pertanyaannya itu bisa diajukan nanti,
Dijen Pajak itu ada media sosialnya di Dijen Pajak RI, situs pajak itu ada juga di pajak.go.id ataupun bisa telepon ke Kering Pajak 1500 200 di sini. Oke, demikian untuk materi Undang-Undang Cipta Kerja atau aturan-aturan terkait pajak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Silakan apabila ada pertanyaan boleh didiskusikan. Oke. Oke, jangan lupa untuk link presentasinya, presensi, maaf. Silakan ada yang mau ditanyakan? Pak, Dila ingin tanya. Ya, silakan. Tadi terkait kayak salahnya pengisian SPT, pelaporan SPT kan itu sampai ada yang sampai 6 bulan, yaitu benar-benar dibui ya. Yang 6 bulan. Itu benar-benar Ya, di penjara atau disandra doang kayak kemarin, Pak? kalau itu ya di penjara gitu. Tapi setahu saya kerja di DJP udah 10 tahun ini tuh sanksi itu sangat jarang digunakan sih ya, sangat jarang sih gitu. Kenapa Setahu tuh, Pak? saya ya, Jarang. ya nggak tahu juga gitu. Karena itu tergantung dari fiskusnya kan yang ngasih sanksi. Tapi setahu saya sih belum pernah ada. Ya mungkin Yang sampai maksudnya mungkin ada tapi setahu saya tapi ya mungkin ada di KPP lain atau di kantor pajak lain mungkin ada ya. Tapi saya belum pernah lihat langsung gitu orang di penjara gara-gara pajak gitu. Paling ya kita ngasih sanksinya tadi ya yang apa yang sanksi bunga, sanksi denda, sanksi pemeriksaan seperti tapi kalau sanksi penjara itu sampai sekarang saya belum pernah baca sih gitu. Oh. Ya walaupun di undang-undangnya ada ya, di undang-undangnya ada gitu. Atau mungkin itu untuk menakut-nakuti aja. Ya bisa jadi. Ya sama kayak kayak misalkan kayak koruptor lah gitu, kayak koruptor misalkan paling tinggi hukuman mati gitu. Tapi kan di Indonesia belum pernah ada gitu, koruptor sampai dihukum mati misalkan nggak ada kan gitu. Ya, ya kayak gitulah gitu. Baiklah, terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, kita tutup untuk materi hari ini. Nah, untuk materi yang ini yang sudah saya sampaikan itu sudah saya sampaikan jadi di PPH, PPN dan juga KUP itu sebagian besar sudah saya rangkum semuanya di apa di YouTube saya gitu. Jadi nanti kalau misalkan mau mau melihat lagi itu bisa nanti dilihat lagi di YouTube atau ini sudah ada recordingnya. Nanti kalau misalkan apa mungkin minta izin aja ke adminnya, ke bagian brevet panitia brevetnya untuk melihat lagi rekaman materi ini gitu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih untuk hari ini, untuk malam ini. Jumpa lagi besok ya, jumpa lagi besok di hari Selasa. Besok saya akan memberikan materi sedikit gitu, sedikit materi terkait apa saja perubahan-perubahan atau aturan-aturan yang berlaku sekarang setelah disahkan kemarin Undang-Undang HPP gitu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan gitu. Beberapa sudah kemarin sudah sempat saya bahas di YouTube, misalkan terkait tarif tarif PPH itu sekarang sudah sedikit berubah ya. Awalnya itu 5, 15, 25, dan 30. Sekarang ditambahkan lagi yang 35% seperti itu. Kemudian terkait UMKM gitu. Tur UMKM kalau omsetnya di bawah 500 juta itu bebas pajak gitu. Baru nanti yang selisihnya yang di atas 500 itu baru yang kena. PPN apa namanya? Tahun depan naik dari yang awalnya 10 naik menjadi 11 dan 12% kalau nggak salah gitu. Nanti kita akan bahas isu-isu terkait adanya HPP ini gitu. Oke.
Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya dan tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan. Sekarang sudah kayaknya sudah mau masuk musim hujan ya gitu. Di Bandung sering hujan kan ya, sudah musim hujan kayaknya gitu. Tiap hari, Pak. Oh, tiap Hujan. hari. Oke, Seharian. karena oh iya. Oh iya, tadi di sini juga hujan seharian sih. Jadi kalau Indramayu hujan itu otomatis daerah lain tuh daerah lain tuh deres gitu. Karena di sini curah hujannya rendah banget. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya live ya. Iya, Pak. Ai, 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 masih di Zoom nggak, Ai? Halo, Ai. Bisa dengar suara saya nggak? Halo, Ai. Halo, Ai. Halo, Ai. Ai. Ai masih toh? Ai bisa dengar suara saya nggak, Ai? Masih di Zoom nggak? Halo, Ai. Ai bisa dengar suara saya nggak, Ai? Atau sedang tidak terhubung?